Afrika masih menjadi pusat kemiskinan di dunia. Kemiskinan merupakan masalah dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Dimanapun kita berada, kita akan selalu melihat ada orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan pendapatan yang tidak seberapa, mereka berusaha melanjutkan hidup melawan kejamnya dunia, bertahan dengan segala kemampuan yang mereka miliki. Berdasarkan rilis data World Bank, 10 negara termiskin di dunia ada di Afrika. Sejak dulu, benua hitam ini terus menjadi kawasan termiskin di dunia. Berdasarkan data World Bank tersebut, negara termiskin di dunia tahun 2021 adalah Sudan Selatan dengan tingkat kemiskinan mencapai 82,3%, diikuti oleh Guinea Khatulistiwa dengan 75,8% dan Madagaskar dengan tingkat kemiskinan 70,7%. Di posisi 4 hingga 10 ada Eritrea, Tombstone, Burundi, Republik Afrika Tengah, Guatemala, dan Eswatini. Banyak hal yang menyebabkan benua Afrika menjadi benua termiskin di dunia. Sebab utamanya adalah faktor keamanan dan korupsi di pemerintahan. Dari segi keamanan, konflik bersenjata amat banyak di Afrika dan terus terjadi secara berkepanjangan. Pertentangan antara pemerintahan yang sah dengan kelompok pemberontak bersenjata terjadi di banyak negara. Salah satu kasus yang paling hangat adalah konflik di Kamerun yang terjadi di awal tahun 2022. Di mana negara tersebut tengah melaksanakan Piala Afrika. Pemain sepak bola negara Mali terpaksa menghentikan sesi latihan mereka menjelang laga menghadapi Tunisia. Hal tersebut karena kontak senjata antara tentara Kamerun dengan kelompok pemberontak bernama Amzazonia yang ingin melepaskan diri dari Kamerun. Persoalan keamanan seperti ini benar-benar membuat Afrika sulit lepas dari kemiskinan, karena konflik tersebut membuat perekonomian sulit berkembang. Masyarakat tidak bisa bertani dan bercocok tanam dengan tenang. Investor juga enggan masuk untuk membangun perekonomian Afrika karena tidak ada jaminan keamanan. Dilansir Portal Jogja, Profesor Patrick McGowan, Profesor Ilmu Politik sekaligus seorang peneliti dari Arizona State University, ia menyampaikan ada 200 upaya kudeta dari tahun 1956 hingga 2001. Dengan 80 aksi kudeta berhasil dan 108 aksi kudeta yang gagal. 11 percobaan kudeta dilaporkan sukses menggulingkan pemerintahan yang sah. Salah satu kudeta paling mengerikan adalah pembantaian etnis Tutsi di Rwanda yang terjadi tahun 1994 silam. Sudan Selatan yang dicatat World Bank sebagai negara termiskin di dunia adalah negara dengan konflik senjata yang amat panjang. Tidak hanya konflik karena pertikaian politik, tapi juga pertentangan antar etnis yang membuat perekonomian negara tersebut tidak pernah mau berkembang. Sudan Selatan sudah lama berkonflik dengan negara Sudan, hingga akhirnya mereka pada Juni 2011 lalu. Negara yang kaya akan minyak itu nyatanya tidak pernah menikmati arti kemerdekaan sesungguhnya, karena konflik bersenjata di sana tidak pernah kunjung padam, membuat negara tersebut juga mengalami penurunan pendapatan. Konflik bersenjata juga membuat pembangunan ekonomi oleh negara tidak maksimal, karena kos atau biaya dari anggaran negara lebih banyak dikeluarkan untuk biaya keamanan, mulai dari pembiayaan peralatan militer hingga logistik para tentara. Persoalan seperti ini membuat pertumbuhan ekonomi tidak maksimal di sana. Pendapatan per kapita Sudan Selatan tercatat hanya 791 US dollar Amerika per tahun, atau setara 11 juta rupiah per tahun. Selain negara Sudan Selatan, ada negara Kamerun, Guinea Khatulistiwa, dan banyak negara lainnya yang juga mengalami konflik bersenjata. Kawasan Afrika selain merupakan kawasan penuh konflik, juga merupakan kawasan paling korup di dunia. Negara-negara di Afrika memiliki indeks persepsi korupsi paling rendah di dunia, seperti negara Sudan Selatan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transparency International, yaitu CPI, Corruption Perception Index, atau Indeks Persepsi Korupsi. Negara Sudan Selatan menjadi negara paling korup di dunia. Negara tersebut hanya mendapatkan 11 poin dari total 100 poin Indeks Persepsi Korupsi. Negara ini adalah negara dengan indeks paling rendah di dunia. Selain Sudan Selatan, Somalia juga merupakan termasuk negara korup di Afrika. Negara tersebut mendapatkan 13 poin dari 100 poin indeks persepsi korupsi. Ada juga Libya dan Guinea Khatulistiwa. Dua negara ini mendapatkan 17 poin dari 100 poin indeks persepsi korupsi. Dua negara termiskin di dunia berdasarkan catatan World Bank di tahun 2021, termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi berdasarkan data indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International. Peneliti dari University of Massachusetts memperkirakan bahwa dari 1970 hingga 1996
Ada pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara Afrika yang mencapai 187 miliar US dollar, melebihi hutang luar negeri negara-negara tersebut. Pejabat seringkali menyimpan kekayaan mereka di luar negeri dengan kemungkinan tidak akan diambil untuk masa depan. Miris memang keadaan mereka, terutama Sudan Selatan yang harus mengalami konflik bersenjata berkepanjangan. Ditambah tingkat korupsi yang tinggi di sana, pengelolaan negara yang amburadul membuat masyarakat mereka hidup miskin di negara tersebut. Belum lagi badai pandemi yang semakin memperparah keadaan negara-negara miskin di Afrika. Padahal Afrika dulunya merupakan salah satu pusat peradaban dunia. Masalah korupsi yang tinggi juga diperparah oleh pandangan masyarakat yang menganggap hubungan keluarga lebih penting daripada profesionalisme, sehingga nepotisme dan penyuapan menjadi hal yang banyak terjadi. Keadaan Afrika yang terkungkung oleh kemiskinan juga membuat infrastruktur di sana amat kurang memadai. Hal ini juga menjadi penghalang enggannya investor untuk masuk dan membangun kawasan tersebut. Apalagi konektivitas antar kota di sana juga tidak bagus, baik karena faktor infrastruktur maupun faktor keamanan. Faktor keamanan, korupsi dan infrastruktur yang tidak memadai dibuat semakin parah dengan pengelolaan hutang negara yang buruk. Modal negara banyak digunakan untuk hal yang tidak berdampak jangka panjang. Hutang luar negeri sering dihabiskan untuk membiayai kekuatan militer. Belum lagi hutang negara yang dikorupsi, semakin membuat negara-negara di Afrika terpuruk. Dan yang menjadi korban dari itu semua adalah masyarakat kecil yang harus menanggung kemiskinan karena bobroknya pengelolaan negara. Lingkaran masalah yang terjadi nampaknya akan terus berputar di Afrika. Hingga untuk beberapa tahun atau dekade ke depan, Afrika akan tetap menjadi kawasan termiskin di dunia, hingga persoalan keamanan, korupsi, dan perbaikan infrastruktur dapat diatasi.